Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K 2023. Dalam video kali ini admin akan bahas soal manajerial P3K part yang ke-8. Soal manajerial merupakan soal yang ditujukan untuk menilai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh P3K untuk memimpin dan mengelola organisasi secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada 9 dimensi. Yang pertama integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan pengembangan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Pembahasan soal yang pertama. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui bahwa simpanan yang dipunyai oleh Marwis. Hal itu dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang kepada Iwan yang terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang anak sekolahnya. Jika saya dalam kondisi tersebut, maka saya akan yang lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar kepada Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uangnya. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang simpanan yang dimiliki oleh Marwis. Soal nomor 2. Menurut Anda pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Kerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Soal nomor 3. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas Kabupaten Lumbung. Andi dikenal dengan orang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawainya secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena mendapatkan laporan bahwa banyak karyanya sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu yang telah habis. Yanto juga berpesan agar tidak memberitahu kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diemban cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama, Yanto pergi. Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, Yanto kedatangan tamu yang penting dari provinsi, mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas yang harus diemban dan diselesaikan di hari itu juga. Ia memaksa Andi memberitahu kemana atasan itu pergi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda jadi Andi, tindakan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi tamu dari provinsi? A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasan pergi mengingat kondisi sangat genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kepada Yanto kemana pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. Mengatakan bahwa tamu dari provinsi tidak dapat mengatakan bahwa kepada tamu dari provinsi Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Maka jawaban yang paling tepat dari ini adalah E. Mengatakan kepada tamu provinsi bahwa diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberitakan informasi. Soal nomor 4. Anda adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang sangat patuh. Ini hampir sama soal yang sebelumnya.
Yang kita langsung saja ke pertanyaan yang jika Anda jadi Andi, tindakan yang diambil menghadapi tamu dari provinsi. Di sini jika Anda Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekat saya. Menegur dan mengatakan bahwa Anda mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Yanto selaku Kabag dari Kabupaten Lumbung. Soal nomor 5, Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi dengan berpesan jangan dibuka karena sifatnya rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat nama data-data pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khususnya dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk sekedar promosi, untuk sekedar mengetahui siapa saja yang memberitahu orang lain tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan, dan untuk tidak membukanya, D. Mengajak satu teman yang dipercaya untuk membuka sekedar melihat data tanpa membocorkan kepada orang lain. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM dengan kesempatan Anda untuk dipromosikan. Maka jawaban yang tepat adalah tidak membuka dokumen tersebut karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Soal nomor 6, Andang diminta membentuk kelompok kerja yang tugasnya cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahu kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun dalam pengerjaannya memiliki aturan yang sama. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan mengatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda andang hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota dengan capaian kelompok. Maka jawaban yang tepat adalah B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Soalnya hampir sama soal 7. Ada anggota yang melanggar dari fakta integritas dengan menceritakan kepada istrinya. Tindakan Anda jika Anda dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas apa? A. Menegurnya dan mengingat kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta integritas. Maka jawabannya yang bagus adalah A ini. Ini mewakili dari fakta integritas. 8. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapatkan teguran biasanya jawabannya saya akan menerima teguran tersebut karena memang saya salah meskipun menghadapi konsekuensi yang disalahkan orang tim lain. Nomor 9, secara umum orang yang mengatakan saya dapat dipercaya karena saya mengatakan apa yang saya katakan. Soal nomor 10, akan ada libur nasional pada hari Selasa. Kebiasaan umum adanya hari kecepit nasional di hari Senin. Maka tindakan Anda sebaiknya tetap menolak
bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai atau aturan dalam diri saya sendiri.